Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Arisun Sultan Alamsyah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Arisun Sultan Alamsyah merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai bupati militer di wilayah Sumatera Barat. Arisun Sultan Alamsyah turut berperan penting dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa genting setelah agresi militer Belanda kedua. Terutama ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia didirikan di Bukit Tinggi pada akhir tahun 1948. Arisun Sultan Alamsyah aktif dalam menyusun strategi pertahanan rakyat dan menjalankan pemerintahan sipil militer di daerah yang tetap loyal terhadap Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Arisun Sultan Alamsyah adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tahun 1915 di Kubang Putiah, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat. Sebagai seorang figur penting dari kalangan Minangkabau yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, Arisun Sultan Alamsyah mengambil peran militer sekaligus administratif dalam mempertahankan Republik Indonesia dari upaya penjajahan ulang oleh Belanda. Jabatan sebagai bupati militer mencerminkan kepercayaan pemerintahan darurat Republik Indonesia terhadap integritas dan kepemimpinan Arisun Sultan Alamsyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Arisun Sultan Alamsyah berlangsung intens pada masa revolusi fisik. Khususnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga masa darurat pemerintahan tahun 1948. Arisun Sultan Alamsyah gugur pada tanggal 15 Januari tahun 1949 dalam peristiwa Situjuah di wilayah Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pada saat itu Arisun Sultan Alamsyah sedang mengikuti rapat rahasia dengan para pejuang lainnya untuk menyusun perlawanan terhadap Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Arisun Sultan Alamsyah dilahirkan di Kubang Putiah, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat, yang merupakan wilayah penting dalam sejarah pergerakan nasional dan budaya Minangkabau. Arisun Sultan Alamsyah gugur di Situjuah Limo Nagari, sebuah daerah yang kini menjadi simbol perjuangan rakyat Minangkabau karena menjadi lokasi gugurnya sejumlah pejuang dalam serangan mendadak oleh pasukan Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Arisun Sultan Alamsyah dianggap sebagai tokoh penting karena perannya dalam mempertahankan Republik Indonesia pada saat situasi genting akibat pendudukan Belanda. Dedikasi Arisun Sultan Alamsyah sebagai bupati militer bukan hanya mencerminkan keberanian individu, tetapi juga kepemimpinan dalam mengorganisasi kekuatan rakyat untuk melanjutkan perjuangan setelah pusat pemerintahan di Yogyakarta diduduki. Arisun Sultan Alamsyah menjadi salah satu tokoh simbolik dari keberanian daerah-daerah di luar Jawa dalam menjaga keberlangsungan Republik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Arisun Sultan Alamsyah berakhir dengan pengorbanan jiwa dalam peristiwa penembakan oleh pasukan Belanda pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Arisun Sultan Alamsyah bersama sejumlah tokoh lain sedang mengadakan rapat koordinasi di sebuah rumah penduduk untuk menyusun strategi perlawanan. Rapat tersebut berhasil diketahui oleh pihak musuh dan diserbu secara mendadak. Peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai tragedi Situjuah, yang menandai kegigihan dan pengorbanan para pejuang Minangkabau demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arisun Sultan Alamsyah lahir pada tahun 1915 di Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagai putra daerah yang tumbuh di lingkungan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi pendidikan adat dan perjuangan, Arisun Sultan Alamsyah sejak muda telah menunjukkan komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan.
Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Arisun Sultan Alamsyah menjadi bagian dari barisan pemimpin daerah yang meneguhkan posisi Sumatera sebagai benteng pertahanan dan pusat alternatif kekuasaan Republik jika wilayah Jawa tidak lagi aman. Setelah agresi militer Belanda kedua pada akhir tahun 1948, ketika Yogyakarta sebagai ibu kota Republik jatuh ke tangan musuh, pemerintahan darurat segera dibentuk di Sumatera Tengah dengan pusat di Bukit Tinggi oleh tokoh-tokoh nasional seperti Syafruddin Prawiranegara. Dalam situasi inilah Arisun Sultan Alamsyah diangkat sebagai bupati militer di wilayah strategis. Penunjukan ini tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga mencerminkan kepercayaan pusat terhadap Arisun Sultan Alamsyah sebagai pemimpin lokal yang mampu menjaga stabilitas dan menggerakkan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Peran Arisun Sultan Alamsyah tidak terbatas pada garis depan militer, tetapi juga merambah aspek sosial dan politik. Dalam konteks kemasyarakatan, Arisun Sultan Alamsyah dikenal dekat dengan rakyat dan ulama setempat. Keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam perjuangan tidak terlepas dari dukungan Arisun Sultan Alamsyah dalam menjalin komunikasi dan membangun koalisi moral serta spiritual di tengah konflik. Di samping itu, Arisun Sultan Alamsyah juga memanfaatkan jejaring pemuda dan intelektual Minangkabau sebagai kekuatan logistik dan ideologis yang memperkuat posisi pemerintahan darurat di tingkat lokal. Dari perspektif geopolitik, wilayah Sumatera Barat memiliki nilai strategis karena secara geografis relatif jauh dari pusat kekuasaan Belanda yang berpusat di Batavia dan Jawa. Oleh karena itu, Sumatera Barat menjadi wilayah vital dalam mempertahankan legitimasi Republik Indonesia secara de facto dan de jure di mata internasional. Peran Arisun Sultan Alamsyah sebagai salah satu administrator militer di wilayah ini menegaskan bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tokoh nasional di pusat, tetapi juga oleh pemimpin daerah yang mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan republik. Tragedi yang menimpa Arisun Sultan Alamsyah terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Dalam sebuah pertemuan rahasia di situ Juah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejuang penting untuk menyusun strategi lanjutan mempertahankan pemerintahan darurat. Namun pertemuan tersebut diketahui oleh pasukan Belanda melalui jalur intelijen. Serangan mendadak dilancarkan dan menewaskan Arisun Sultan Alamsyah beserta tokoh lainnya. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai tragedi Situ Juah. Salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah perlawanan daerah selama masa darurat kemerdekaan. Dari sudut pandang antropologis, peran Arisun Sultan Alamsyah mencerminkan pola kepemimpinan lokal khas Minangkabau yang berbasis pada legitimasi adat dan integritas moral. Sistem matrilineal dalam budaya Minangkabau menempatkan peran laki-laki sebagai penghulu dan pelindung kaum. Sehingga keberanian dan pengorbanan Arisun Sultan Alamsyah dianggap sebagai bentuk ideal dari tanggung jawab sosial dan budaya terhadap komunitasnya. Dalam konteks historiografi perjuangan nasional, tokoh seperti Arisun Sultan Alamsyah seringkali tidak menempati narasi utama karena perannya berada di tingkat lokal. Namun dalam sejarah lokal Sumatera Barat, Arisun Sultan Alamsyah adalah simbol keberanian dan keteladanan. Perjuangannya menunjukkan bahwa keberlangsungan Republik Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi dari tokoh-tokoh yang berada jauh dari pusat kekuasaan. Kepahlawanan Arisun Sultan Alamsyah tidak hanya terletak pada posisinya sebagai bupati militer, tetapi pada tekad dan keberaniannya untuk tetap berdiri bersama Republik ketika banyak wilayah mengalami kekacauan dan ketidakpastian. Sampai hari ini peringatan tragedi Situ Juah setiap tanggal 15 Januari menjadi momentum penting di Sumatera Barat untuk mengenang jasa para pahlawan lokal termasuk Arisun Sultan Alamsyah. Makam dan jejak perjuangannya menjadi situs ziarah sejarah yang mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia dibayar dengan darah dari berbagai penjuru tanah air.
Arisun Sultan Alamsyah adalah contoh nyata bahwa semangat kebangsaan tidak hanya hidup di istana, tetapi juga di pelosok nagari yang setia menjaga api kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.